Ya. Maka kita pada perkara yang pertama, apa yang jadi penyebab terjadinya perang Badar. Pertama, perlu diketahui bahwasanya kaum muslimin, para sahabat Nabi, mereka tinggalkan kota Mekah, mereka berhijrah ke kota Madinah. Kebanyakan dari mereka tinggalkan semua yang mereka miliki ada di kota Mekah. Anak istrinya yang dapat ikut ya ikut, nggak bisa ikut ya mereka tinggalkan di sana. Rumah mereka tinggalkan, harta mereka tinggalkan, bahkan mereka hanya membawa pakaian yang ada, yang melekat pada badan mereka. Kemudian selain itu terkadang juga ada harta-harta daripada kaum muslimin yang dirampas dan yang dirampok, yang kemudian oleh mereka orang-orang kafir Quraisy bakal diperdagangkan dan itu akan digunakan sebagai modal perdagangan. Karena itulah mereka berangkat kafilah Abu Sufyan. Biasanya kafilah ini membawa perdagangan ke Syam. Dari Mekah menuju Syam atau menuju Syria itu tidak dapat kecuali harus melewati kota Madinah. Karena itulah Nabi SAW tidak ada niatan untuk berperang pada asalnya. Jadi Nabi SAW niatnya adalah untuk merebut kembali apa yang sudah menjadi hak daripada kaum muslimin. Karena itu ketika Sayyidina Rasul SAW mendengarkan khabar, ketika Nabi SAW mendengar kabar akan dikirimkannya kafilah dagang milik Abu Sufyan yang hanya dijaga oleh 40 orang aja. Jadi dia dengan sombongnya dibilang, ini muslimin tidak punya apa-apa mereka ini. Cukup saya nggak perlu pasukan, cukup penjaga 40 orang untuk jaga di jalan kita saja. Akhirnya Nabi SAW mengirim Talhah bin Ubaidillah dan Sa'id bin Zaid, dipencar dua orang ini tadi untuk menjadi pencari kabar alias memata-matai. Akhirnya dapat kabar dan disampaikan kepada Nabi SAW. Karena itulah Nabi SAW saat itu beliau katakan, ini kafilah dagang sudah lewat milik orang Quraisy, ada harta-harta sebagian daripada harta modal kalian. Karena itu siapa yang mau ngambil, artinya yang dekat kendaraannya di sini, yang sudah punya persiapan untuk melakukan perjalanan dan mempersiapkan senjatanya dalam waktu cepat, langsung ikut dengan kami. Jadi akhirnya berangkatlah Nabi SAW. Sedangkan kata Nabi, sedangkan yang tidak bisa ikut ya tidak jadi apa-apa. Kenapa? Karena ini bukan perang. Ini tapi adalah untuk mencegat kafilah dagang. Itu asal yang pertama. Kenapa kok dicegat oleh Nabi SAW? Ini adalah untuk mengambil sebagai tukar atau pengganti daripada hak mereka yang dirampas oleh orang kafir ketika berada di kota Mekah. Kalau kita lihat, Nabi SAW hanya keluar dengan 314 orang dan 82 atau 86 orang muhajirin, 61 dari suku Aus orang Ansor, dan 170 daripada orang Khazraj. Jadi keluar seadanya. Onta yang ada pada Nabi hanya ada 8. Kemudian kudanya cuma ada 2 kuda, sedangkan yang lainnya mereka berjalan, ya. Jadi ontanya itu sekitar 80 onta mungkin, ya, atau tidak sampai. Kemudian di situ Nabi SAW menjadikan dibagi pasukannya ini tadi untuk melakukan pencegatan ini tadi. Satu yang untuk kalangan muhajirin dipercayakan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sedangkan untuk Ansar dipercayakan kepada Sa'ad bin Mu'adz. Golongan sebelah kanan diberikan Zubair bin Awam, sebelah kiri diberikan Maisarah Al-Miqdad bin Amr. Dari sini baru setelah itu berangkatlah Nabi SAW. Niatnya adalah untuk mencegat. Tapi terjadinya waktu itu 2 malam. Jadi sebelum Nabi SAW tiba di Badar, ya, waktu itu Nabi sudah ngirim sebagian mata-mata
dua orang mata-mata ini sudah jelas, ya. Waktu berangkat pertama mereka sudah dengar kabar Abu Sufyan ini bahwasanya nanti akan dikepung oleh pasukannya Muhammad, ya. Kemudian ketika mereka sebelum mereka melanjutkan perjalanan, Abu Sufyan itu menunda semalam. Nabi SAW sudah kadung mengirim dua anak buahnya untuk melihat keadaan, adakah lewat di jalan yang umum yang dilewati itu tadi. Ternyata nggak ada, balik dua orang ini tadi. Abu Sufyan sebelum pagi nyelinap di daerah itu, dilihat ini kok ada bekas kotoran kendaraan, kotorannya onta. Kotoran onta ini tadi kemudian dihancurkan, dilihat tuh ini ada biji kurma, ini biji kurmanya Madinah. Berarti tadi kaum muslimin di sini. Akhirnya milih jalan yang lain. Abu Sufyan ketika sebelumnya tahu bakal dikepung oleh pasukannya Nabi Muhammad SAW, dia sudah kirim orang namanya Dhamdham. Dhamdham ini dia pinter. Dia pakai baju terbalik, dia berkudanya terbalik, kemudian kudanya ini tadi ada yang dipotong bagian telinganya sama bagian hidungnya. Jadi ini berlebihan, ya. Jadi seolah-olah dikatakan ini perkaranya sudah sangat genting, harta kalian semuanya akan dirusak akan diambil oleh Nabi Muhammad SAW. Padahal memang sebelumnya bibik Nabi Atikah itu sudah bermimpi bahwasanya ada hewan besar, onta besar akan menghancurkan, ngambili sebagian orang pembesar-pembesar yang ada di Mekah. Kemudian cerita ini disampaikan kepada Abbas. Kata Abbas, wah ini mungkin kelihatannya sebentar lagi akan terjadi perang besar. Bakal banyak orang yang akan mati. Disampaikan cerita ini kepada Abu Jahal. Abu Jahal nggak percaya. Sebelumnya itu, berapa bulan sebelumnya, ada sahabat Nabi karena urusan dagang berangkat ke Mekah. Dia dilindungi oleh satu orang, dia itu tawaf di Ka'bah. Ketika dia sudah tawaf di Ka'bah, siang hari ketemu Abu Jahal. Loh, kamu kok berani? Padahal kamu kan orang Madinah, orangnya Muhammad. Dibilang, iya saya berani, kenapa? Kata si orang Quraisy bilang, nggak apa-apa, ini di bawah lindungan saya, jangan kamu ganggu, ini rekan kerja. Loh, kamu berani ke sini? Ya, dan saya juga sudah mendengar bahwasanya kamu akan dibunuh oleh Muhammad. Kamu, kemudian Utbah bin Rabi'ah, ya, kemudian beberapa orang disebutkan nama-nama orang-orang besar itu tadi, pembesar-pembesar, ketua-ketua yang ada di Quraisy tadi. Akhirnya mereka tahu kejujuran Nabi, tidak mungkin bohong. Wah, bakal suatu saat nanti mereka akan terbunuh oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi ini yang jadi sebabnya. Sampai ketika Sayyidina Rasul SAW sudah melihat ternyata pasukannya Abu Sufyan ini, rombongan kafilah dagangnya nggak lewat jalan itu, mereka lewat lautan. Ngirim orang lagi, bilangan sudah, orang Mekah sudah siap. Mereka katakan, kita akan siapkan 1.300, bukan 1.000 orang, 1.300 orang. Dengan 100 ekor onta, ya. Kemudian dengan pasukan dengan 100 pengendara kuda dengan persenjataan yang lengkap, kita akan hancurkan Muhammad. Sudah mulai berangkat, di tengah jalan mereka dengar kabar bahwasanya kafilahnya selamat, sudah suruh balik. Akhirnya katanya Abu Jahal, jangan, nggak usah balik, tidak perlu balik. Ada sebagian yang asalnya sudah mau balik di antara pembesar itu, nggak mau ikut. Waktu itu sama Abu Jahal dikasih wewangian, ayo coba ini yang biasa dipakai untuk orang perempuan ini. Kamu ini bukan jantan, kamu ini berarti betina, penakut kamu ini, licik. Nah, sampai di situ.